Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel edutik.id. Kali ini kita akan membahas sebuah IoT stack yang namanya Ming ini ya, atau MQTT, InfluxDB, Node-RED, dan Grafana. Nah, untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua bagian besar, yaitu node device dan server, dimana kita akan gunakan sebuah Raspberry Pi untuk servernya. Nah, di node device ini adalah unit microcontroller dan juga sensor ya. Misal di sini adalah sensor suhu dan kelembapan, yang mana nanti dia akan mengirim atau mempublish data ke server. Nah, di bagian server ini kita menjalankan beberapa service atau aplikasi. Yang pertama adalah MQTT broker. Kita gunakan adalah Mosquito. Kemudian ada Node-RED untuk data gateway-nya. Jadi dari microcontroller ini dia akan publish ke MQTT broker, kemudian Node-RED akan subscribe ke MQTT broker ini. Nah, di Node-RED ini nanti datanya akan diolah. Setelah itu akan disimpan ke dalam database, yaitu InfluxDB. Setelah itu untuk memvisualisasikan datanya, kita akan menggunakan Grafana ini ya, yang mana nanti kita bisa membuat sebuah dashboard sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk device-nya kita siapkan dulu ya. Pertama adalah unit Raspberry servernya. Kemudian microcontroller ESP32, dan juga di sini ada sensornya ya. Yang kita gunakan adalah sensor suhu dan kelembapan DHT11. Nah, pertama kita perlu memprogram node device-nya ya, atau microcontroller-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan programnya. Pertama kita konfigurasi dulu untuk koneksi WiFi-nya, lalu pin DHT-nya, dan juga MQTT konfigurasinya ya, itu brokernya, MQTT portnya, username, password, dan juga topiknya. Setelah itu kita akan uploadkan kode ini ke ESP32-nya. Nah, setelah kita upload, kita akan lanjutkan ke Node-RED-nya ya. Pertama di Node-RED kita buat node MQTT in, untuk dia subscribe ke topik yang sama dengan ESP32-nya. Sini kita set untuk servernya, kita sesuaikan ya. Kemudian kita set juga untuk topiknya. Setelah itu kita coba cek di debug ini. Di bagian sini untuk datanya sudah masuk ya. Kita punya dua data, yaitu temperatur dan humidity. Setelah itu data itu akan dihubungkan ke query. Di bagian query ini kita set beberapa parameter ya, itu measurementnya, kemudian teks. Nah, teks ini adalah parameter atau keterangan tambahan ya untuk ke data sensornya, seperti misalnya device name dan juga sensor. Setelah itu bagian selanjutnya adalah bagian field. Nah, field ini adalah bagian datanya ya, mana di sini berisi data temperatur dan humidity, dan juga kita masukkan timestamp sini. Setelah itu kita hubungkan dengan node InfluxDB-nya ya. Di sini kita set server, URL dan tokennya, dan juga organization dan bucketnya. Organization dan bucket ini kita perlu buat dulu ya di InfluxDB.
di bagian InfluxDB ini kita arahkan ke bagian sini, lalu kita klik bucket. Setelah itu kita create bucket, kita beri namanya misal ESP32. Lalu di sini untuk delete data ini bebas ya, kita bisa set ke never atau data tidak pernah dihapus, ataupun kita bisa tentukan datanya ya. Di sini 30 hari, jadi data yang lebih lama dari 30 hari akan dihapus secara otomatis. Dan kita klik create. Setelah itu kita akan buat untuk API tokennya ya. Di sini kita pilih yang API token, kita generate API token ini, kita pilih yang all access, kita beri nama untuk tokennya misal ESP32 dan kita save. Nah, kita akan dapat tokennya. Ini kita copy saja tokennya, kita copy, lalu kita kembali ke Node-RED, kita ke bagian settingnya ini, lalu di bagian server kita edit, lalu di sini di bagian token kita paste di sini. Setelah itu kita tentukan organizationnya. Ini adalah nama akunnya ya. Akun di sini InfluxDB-nya itu silakan diisi disesuaikan sesuai nama organizationnya. Kemudian nama paket adalah yang paket kita buat tadi ya, itu ESP32 ini. Setelah itu kita klik done, lalu kita deploy. Setelah deploy, kita coba cek di InfluxDB nya, kita ke bucket tadi ESP32, dan di sini sudah ada weather untuk measurementnya. Kita bisa klik, kemudian di fieldnya ada humidity dan temperatur. Kita bisa cek humidity, kita hapus, lalu kita coba submit. Nah, di sini ya datanya sudah masuk. Setelah itu kita akan lanjutkan ke Grafana. Nah, di Grafana kita klik dashboard, lalu kita klik yang new di sini dan pilih new dashboard, lalu kita add visualization. Kita tambahkan data source-nya terlebih dahulu. Kita klik di sini config new data source dan kita pilih InfluxDB. Nah, di sini untuk query language kita pilih yang Flux karena kita gunakan InfluxDB yang versi 2 ya. Setelah itu untuk URL kita gunakan tadi ASP.local 2886. Tentunya ini menyesuaikan dengan URL dari database InfluxDB nya ya. Kemudian di sini kita masukkan username dan passwordnya. Setelah itu organization kita masukkan dan juga tokennya. Nah, token ini kita perlu buat lagi di InfluxDB nya di bagian API token. Kita generate lagi, kita beri nama Grafana ESP32 misal.
lagi kita pastekan di token, kemudian nama paketnya di ESP32. Setelah itu kita coba tes ya, kita klik save and test ini. Nah, di sini sudah centang hijau, artinya untuk koneksinya sudah sukses. Setelah itu kita kembali ke dashboard, kita buat lagi add new dashboard visualization, kita klik yang tadi InfluxDB 1 ini. Nah, di sini kita perlu set dulu untuk query atau perintah untuk mengambil datanya di sini. Itu bisa kita kopikan dari InfluxDB tadi, kita ke bucket lagi, ESP32. Misal kita akan mengambil data humidity, kita coba submit di sini, kemudian kita pilih script editor. Nah, script ini kita copy saja dan kita pastekan di Grafana. Setelah itu kita coba cek query inspektornya, kita refresh, kita tutup lagi. Nah, di sini sudah tertampil ya datanya. Kemudian untuk jenis visualisasinya kita bisa pilih di bagian sini. Sini ada time series, ada bar chart, start, dan juga gauge. Misal kita buat gauge. Nah, di sini datanya akan divisualisasikan dalam bentuk gauge. Dan panel title kita bisa rubah di bagian sini, kita ubah menjadi humidity misal. Nah, kita bisa setting ukurannya dengan mengklik tombol di sini ya, sini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi dashboard untuk yang temperatur. Kita klik add visualization, data source, jangan lupa kita pilih yang InfluxDB 1 tadi ya. Dan kita kembali ke InfluxDB, kita pilih yang temperatur, kita script editor, kita copy saja script untuk yang temperatur ini dan kita pastekan di sini. Kita cek query-nya, ini dan bentuknya kita bisa rubah ke gauge lagi. Nah, seperti itu ya, cukup mudah di sini. Dan kita bisa edit juga yang namanya, lalu kita bisa tambahkan satuannya. Bagian setting ini kita standard option ini, bagian unit kita ketikkan temperatur, misal sini Celsius. Nah, dia akan menambahkan nilai satuan. Dan kita bisa add lagi untuk data berupa chart. Sini kita cek query, sini ada data berupa chart untuk temperatur. Dan itu bisa rubah untuk posisi dari chart. Kita tambahkan juga untuk yang humidity, kita cukup rubah di bagian sini, cek query inspector. Nah, bisa, dan titelnya jangan lupa dirubah. Seperti itu.
Nah, di bagian ini kita bisa rubah untuk rentang waktunya ya. Misal di sini adalah 5 menit terakhir. Nah, di sini ada banyak pilihannya. 5 menit terakhir, 15 menit, 1 jam, sampai dalam rentang tahun. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa lihat dashboard ini dalam ini ya, full screen. Seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton.